Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini melanjutkan materi yaitu kita akan membahas tentang grafik fungsi eksponensial. Sebelumnya mungkin kalian udah tahu ya, fungsi itu kan memetakan ya nggak sih? Misalnya ada y sama dengan ada unsur x-nya begitu, atau y-nya fx. Jadi kalau dituliskan fungsi eksponensial bentuk umumnya ya fungsinya. Fungsi eksponensial tuh bentukannya kayak gimana sih gitu. Jadi jika kita punya x nih, anggota bilangan real. Oke, saya tulis bilangan real biar kalian nggak bingung. Bilangan real tuh gimana ya? Mungkin yang masih bingung, real tuh gini, kalau di sebuah garis bilangan gitu kan. Dia dari 0 tuh ada 1 juga ikut, di bagian di antara 1 ini juga ikut, kemudian min 1 juga ikut sampai ke sana semuanya. Jadi bilangan real tuh keseluruhan gitu ya. Makanya tidak terbatas. Jadi mau di setiap titik tuh ada di garis bilangan. Itu namanya bilangan real. Jadi jika ada bilangan real, ini dipetakan, jadi x-nya bilangan real dipetakan ke sebuah fungsi fx. Bentukannya biasanya tentu saja kita bentuk eksponensial, namanya juga fungsi eksponensial. Bentuk umumnya gimana? A pangkat x gitu. Nah, ini akan ada unsur x-nya seperti ini. Dengan a-nya adalah gimana? Dia harus lebih besar dari 0. Dan a-nya satu lagi syaratnya ingat tuh, tidak boleh sama dengan 1. Karena kan kalau dia misal negatif ya, negatif apa ini namanya, 1 gitu kan, dia nggak boleh sama dengan 1 kan ya. 1 pangkat berapapun kan hasilnya juga 1 gitu. Nah, di sini jadi nggak perlu. Oke, setelah itu kita ini cuma bentuk fungsi eksponensial ya. Bentuk umumnya biasanya kalau kita mau bikin grafik tuh bentukannya kayak gini, y sama dengan gitu kan, y dengan fungsi x-nya adalah, nah di sini kan ini bentuk umum sekali, kita tambahkan sebuah konstanta di depannya dikali dengan bilangan eksponensialnya a pangkat x kayak gitu. Jadi intinya kita memetakan x ini ke sebuah fungsi yang namanya k kali ax ini. X-nya di sini disebut variabel bebas ya. X-nya variabel bebas. Dengan x-nya ini punya daerah ya nggak sih? Dia punya daerah, yaitu daerahnya adalah bilangan real ini tadi, bilangan real. Kemudian syaratnya itu tadi a-nya nggak harus lebih besar dari 0 dan 1 ya, pokoknya kayak gitu. Oh iya, ini juga gimana kalau a-nya itu antara 0 dan 1 boleh nggak? Boleh ya. Jadi kalau antaranya di sini kan yang dilarang kan sampai cuma 1 ya. Sama lebih besar dari 0. Jadi selama dia juga lebih besar dari 0, kurang dari 1 juga memenuhi. Ini boleh banget, boleh ini. Boleh. Kita memperbolehkan untuk ini. Oke, kita langsung aja kali ya. Oke, ini jadi gimana sih kita menggambar fungsi eksponensial? Jadi kita ambil dulu contoh fungsinya kali ya. Oke, di sini saya ambilnya yang mudah aja. Fungsi fx-nya mungkin y-nya sama dengan fx-nya, kita ambil yang mudah, yang sederhana, yaitu 2 aja, 2 pangkat x. Jadi 2 pangkat x udah gitu aja ya. Setelah itu apa? Ya, kembali lagi, karena namanya membuat grafik itu pasti membutuhkan yang namanya tabel x, kemudian ada y, dan pasangan terurut x, y, ya nggak sih? Ya, setelah itu kita bikin garis-garis gini aja. Bentar ya, kita bikin garis. Nah, di sini setelah itu apa? Kita harus tentukan x-nya mau berapa. Nah, ini terserah kita ini. Bentar ya, kita bikin. Duh, kan mau perlu ngomong. Sorry, udah deh. Oke, lanjutin ya. Gini, kita ambilnya nilai berapa aja. Biasanya
kembali lagi, kalau X itu bisa ditentukan dari negatif 0 sama seterusnya. Kita ambil yang mudah aja, yang nggak usah banyak-banyak lah contohnya ya. 2, min 2, min 1, 0, kemudian 1, terus lagi di sini saya bikin lagi yaitu 2. Udah cukup, udah segini aja. Satu lagi lah biar nggak kesedikatan 3. Setelah itu gimana? Masukin aja ke sini nilai fungsinya. 2 pangkat min 2. Oke, di sini saya tulis biar nggak bingung. X-nya kita min 2 itu 2 pangkat min 2. Itu kan sama dengan apa? 1 pangkat 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Nah, berarti di sini 1 per 4. Lagi jangan bingung ya, kita masukin aja X-nya, jadi X-nya min 1 dimasukin kemana, fungsinya kan 2 pangkat X, X-nya digantikan dengan 1, 2 pangkat 1 kayak gini, berarti 2 pangkat 1 kalau sesuai sifat kan 1 per 2 pangkat 1 ya kan, alias setengah. Jadi kita tulis pelan-pelan aja kayak gitu. Nah sekarang 2 pangkat F-nya, X-nya 0, 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0, 1. Ini harus tahu sifat 2 pangkat 0, ada 1 tulis di sini. Kemudian lagi 2 pangkat, ini yang positif F, X-nya 1, 2 pangkat 1 yaitu 2. Tulis 2. Kemudian lagi kita bisa seterusnya agak cepat ya, 4, 2 pangkat 2 4, yang terakhir 2 pangkat 3 adalah 8. Nah kita tuliskan min 2, 1 per 4. Kemudian yang ini juga apa ini, min 1, setengah. Kemudian ada 0,1, 1,2, 2,4, dan terakhir 3,8. Setelah itu gimana? Ya tentu saja kita harus memplotkan dia kemana, ke dalam ini. Koordinat X, Y-nya. Saya bikin koordinatnya dulu. Gini kali ya. Ini alangkah lebih baiknya jika kalian menggunakan buku kotak-kotak agar lebih mudah. Ya, di sini kita bisa lihat X-nya adalah min 2. Oke, saya ambil di sini min 1, berarti min 2-nya di sebelah kirinya. Kemudian naik, sedangkan kalau 1 tuh di sini ya, berarti kalau setengah itu di sini, titiknya 1/4 mungkin di sini. Nah, kita bikin nih titik di sini. Min 2, 1/4. Kelihatan nggak sih? Nah, sorry. Kemudian min 1, setengah. Ini min 1 setengah tadi di sini, berarti titiknya di sini. Aduh, mendekat banget ya sih. Lagi. Terus 0,1, ini 0-nya di sini, ini 1, berarti titiknya ini. Kemudian lagi 1,2, ini 1, terus 2-nya di sini, 1,2 di sini. 2,4 di sini, 2, 4, 3, 4 ya, 4. Aduh, ini sorry ya, ini agak miring. 4-nya di sini, kita bisa tarik dari ini dan ini, ketemu di sini. Jadi X pasangan ini adalah pertemuan antara ini sumbu X dan tentu saja yang vertikal sumbu Y. Kalian pasti sudah mengenal ini ya, harusnya sudah. 3 pang,8, ini 3, ini 5, 6, 7, 8, 8 di sini. Jadi kita tarik garis saja, 3,8-nya di sini. Setelah itu kita hubungkan titik-titik ini, maka akan terbentuklah sebuah fungsi. Fungsi apa ini? Namanya fungsi eksponensial. Fungsi eksponensialnya nilainya berapa? Yaitu fx atau y ya, tadi fx sama dengan 2 pangkat x. Jadi ini kalau kita terusin tuh bakal gimana ini nih? Nah, ini mungkin akan jadi pertanyaan selanjutnya. Gambarannya kayak gini. Nah, oke, perhatikan ya. Jadi grafik fungsi apa ini namanya, fx 2 pangkat a ini, apakah dia akan bernilai 0 gitu ya? Apakah dia ini akan benar-benar menyentuh sumbu apa ini, di sumbu x sama dengan y sama dengan 0 gitu? Enggak ya. Jadi nggak akan pernah menyentuh di y sama dengan 0. Kalian ambil aja nih min 3 misal ya. Kalian masukkan f-nya adalah min 3. Pasti juga hasilnya adalah 2 pangkat min 3 di sini. Kemudian dapatnya 1 pangkat 2 pangkat 3 dan 8. 1/8. Masukin yang paling banyak sekali bos itu
dia itu nggak akan pernah bernilai 0. Jadi ini nggak akan pernah, grafik itu nggak akan pernah menyentuh angka 0. Mendekati iya, tapi menyentuh bukan. Jadi nggak akan pernah menempel atau apa ini, menempel di sini tuh nggak akan. Nah ini sumbu X inilah. Jadi kalau bentuk fungsinya kayak gini nih, lihat. Grafiknya itu menyentuh, mendekati sumbu ini, sumbu namanya X. Maka sumbu X ini dinamakan asimtot. Asimtot itu apa? Garis yang didekati grafik fungsi tapi tidak sampai memotong fungsi tersebut. Apa berpotongan dengan fungsi tersebut. Itu namanya asimtot. Jadi kalau grafiknya kayak gini, namanya asimtotnya adalah sumbu X. Sumbu X sebagai asimtot datarnya.